Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Ananda Putri. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya ingin mengidentifikasi tentang masalah ekonomi klasik dan modern. Di sini saya menggunakan produk tie-dye. Fashion setiap individu memiliki selera masing-masing mengenai gaya berpakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Ananda Putri. Saya dari kelas 10 IPS 1. Di sini saya ingin mengidentifikasi tentang masalah ekonomi klasik dan modern. Di sini saya menggunakan produk tie-dye. Fashion setiap individu memiliki selera masing-masing mengenai gaya berpakaian. Salah satu tren fashion yang saat ini berkembang yaitu tie-dye atau yang disebut dengan teknik ikat celup. Di sini saya ingin mengidentifikasi tentang tie-dye. Tie-dye ini bisa berupa masker, kaos, ikat rambut, sarung bantal, celana, dan lain-lain. Langkah pertama, saya akan menampilkan video produksi tie-dye. Setelah melihat video tie-dye, sekarang kita akan membahas tentang masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Yang pertama yaitu masalah ekonomi klasik. Masalah produksi. Bahan utama membuat kaos tie-dye ada 3, yaitu kaos polos, pewarna baju, dan tali. Ketiga bahan tersebut mudah ditemukan, sehingga membuat kaos tie-dye itu mudah. Yang kedua, masalah distribusi. Barang-barang tie-dye ini bisa didistribusikan melalui kurir atau COD. Masalah konsumsi. Tie-dye ini bisa diperjualbelikan melalui all shop, di pasar, di toko-toko, dan lain-lain, sehingga dapat diorder dari. Langkah selanjutnya, saya akan membahas tentang ekonomi modern, yaitu what, how, dan for whom. What, barang apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Untuk tie-dye ini, barang yang diproduksi sesuai jumlah pesanan. Yang kedua, how, bagaimana pembuatannya. Pembuatan tie-dye ini banyak dibuat secara manual sehingga menggunakan jasa manusia. Yang ketiga, for whom, tie-dye ini banyak digemari anak-anak sampai orang dewasa, dan banyak orang luar negeri yang menggunakan tie-dye sehingga banyak peminat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Dan produk yang saya amati adalah produksi hampers atau packaging untuk piyama. Berikut adalah videonya. Yang pertama adalah masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik dibagi menjadi 3, yaitu distribusi, produksi, dan konsumsi. Produksi. Apa yang akan diproduksi oleh produsen untuk konsumen? Yang kedua adalah bahan-bahan untuk membuat produk tersebut. Produsen akan membuat packaging atau hampers kepada konsumennya. Bahan-bahannya adalah karton, thanks card, shipping card, logo, tali, dan stiker. Produsen tersebut adalah Viana Dewi yang tadi saya ambil dari YouTube. Masalah
yang kedua adalah masalah distribusi. Bagaimana cara menyalurkan barang kepada konsumen dan siapa yang akan menyalurkan? Yang akan menyalurkan adalah produsen itu sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah produsen mengirim barang melalui jalur ekspedisi atau jasa ekspedisi. Misalnya, produsen berasal dari kota Jakarta, sedangkan konsumen berasal dari Bojonegoro, maka barang yang akan disampaikan kepada konsumen atau dikirim kepada konsumen melalui jalur ekspedisi. Masalah yang ketiga adalah masalah konsumsi. Bagaimana produsen mengetahui selera konsumen? Pertama-tama, produsen membuat hampers yang kemudian diunggah ke dalam media sosial yang akan menarik perhatian konsumen. Maka itulah produsen mengetahui bagaimana selera konsumen. Kedua adalah masalah ekonomi modern. Yang pertama adalah what, jenis barang yang akan dibuat, jumlah barang yang akan dibuat, ukuran barang, dan waktu pembuatan. Jenis barang yang akan dibuat adalah hampers. Jumlah barang yang akan diproduksi sesuai dengan permintaan konsumen. Ukuran barang adalah sedang, standar. Waktu pembuatan akan disesuaikan dengan pengiriman barang, waktu pengiriman barang. Yang kedua adalah for whom, untuk siapa barang tersebut dibuat. Barang tersebut dibuat untuk masyarakat dalam negeri atau masyarakat lokal. Masyarakat yang menjadi target penjualannya adalah masyarakat kalangan menengah. Dan bagaimana pendistribusiannya? Pendistribusiannya melalui online shop. Ketiga adalah how. Siapa produsen yang membuat barang tersebut? Produsennya adalah Viana Dewi. Faktor Viana Dewi memproduksi barang itu sendiri adalah permintaan konsumen yang kian meningkat di media sosialnya atau di lapak online shop Viana Dewi tersebut. Yang ketiga adalah teknik produksi. Teknik produksi yang digunakan Viana Dewi adalah mementingkan keunikan barang, kualitas barang, eksistensi dalam berjualan di media sosial, membuat konten atau barang dengan mempromosikan secara sangat kreatif, dan percakapan dengan konsumen yang sangat penting untuk menarik perhatian konsumen tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Winata Negara, kelas 10 IPS 1, nomor absen 28. Di sini saya mau sedikit menerangkan tentang masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern yang terjadi pada penjual keripik singkong. Yang pertama, usaha keripik singkong. Apa yang diproduksi? Yang diproduksi keripik singkong ada beberapa rasa, ada balado, gurih, sama manis. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi? Alat-alat yang digunakan ada mesin pemotong singkong, alat pengupas kulit singkong, dapur penggorengan, dan pastinya singkong. Membutuhkan 10 orang untuk pembuatan 100 kilo. Untuk siapa barang itu diproduksi? Masyarakat dalam negeri. Jadi itu untuk dijualkan di dalam negeri. Dan bagaimana proses perindustriannya? Perindustriannya melalui cabang-cabang, di mana barang produksi tersebut didistribusikan dan diproduksi. Untuk didistribusikan bisa datang langsung membeli di cabang-cabangnya, untuk diproduksi di rumah sendiri. Kapan memproduksi barang tersebut? Produksi dilakukan setiap hari. Untuk perindustribusiannya, barang dilakukan setiap hari. Yang kedua, masalah ekonomi modern. Apa yang diproduksi? Keripik singkong. Bagaimana cara memproduksi? Alat-alat yang digunakan singkong, mesin potong, alat pengupas kulit singkong, dapur penggorengan, dan membutuhkan 10 pekerja untuk setiap harinya. Yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi? Untuk masyarakat dalam negeri. Dan bagaimana perindustribusiannya? Perindustribusiannya melalui cabang-cabang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.